Tahun 2026 bukan tahun yang mudah untuk para konten kreator. Facebook sedang merubah sistem Meta besar-besaran. Di video ini aku bicara jujur ya, bukan untuk menakut-nakuti para konten kreator di luar sana. Supaya kita juga tidak terlalu berlebihan berharap pada Facebook ini. Dan aku juga ingin meluruskan ekspektasi teman-teman semua. Jangan terlalu berharap bahwa menjadi konten kreator di Facebook ini bisa membuka semua fitur monetisasi dan bisa memiliki gaji yang besar dari Facebook ini. Dan video ini aku buat bukan untuk ancaman, tapi untuk realistis saja. Facebook ini tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya, sebelum tahun 2025, dan bahkan Facebook ini akan mengalami perubahan besar di tahun 2026. Meta, perusahaan induk Facebook, akan melakukan perubahan fundamental yang besar-besaran. Perubahan besarnya adalah bagaimana cara algoritma membaca konten teman-teman semua. Yang kedua adalah bagaimana konten kalian didistribusikan oleh pihak Facebook. Yang ketiga, skema monetisasinya sangat berubah drastis. Dan yang keempat adalah jenis kontennya sekarang betul-betul dipilih, tidak seperti dulu. Dan ternyata strategi-strategi sebelum tahun 2026 itu sudah tidak bisa lagi digunakan di tahun 2026 ini. Jadi teman-teman siapkan strategi yang matang untuk menumbuhkan akun teman-teman semua. Teman-teman tahu nggak, kalau dulu fitur monetisasi itu terbuka, lebih mudah terbuka apabila teman-teman itu lebih memperhatikan video dengan durasi panjang atau VOD. Namun sekarang di tahun 2026 tidak lagi teman-teman menjadi satu-satunya syarat untuk terbukanya fitur monetisasi. Dan teman-teman tahu nggak, hal ini disebabkan persaingan konten kreator yang cukup padat, adanya perubahan penghitungan RPM atau CPM, dan juga ada beberapa hal yang mempertimbangkan Facebook akhirnya mengalami perubahan besar-besaran. Tapi sebenarnya ini bukan hanya pada Facebook sih, semua sosial media juga sekarang mengalami hal yang sangat besar perubahannya. Jadi untuk konten kreator semua, jangan hanya tergantung pada pembuatan VOD atau video dengan durasi panjang, karena sekarang sudah tidak lagi. Tapi tetap kita diusahakan untuk mengupload konten dengan variasi konten. Ada 6 variasi kontennya. Yang pertama adalah foto, VOD, Reels, teks atau artikel, live streaming, dan story. Dan program monetisasi itu sekarang sudah tidak lagi seperti dulu. Ada banyak sekali perubahan fitur monetisasi yang terjadi. Bahkan nantinya di tahun 2026 ini akan banyak fitur monetisasi yang sudah tidak berlaku. Karena kalau teman-teman amati ada banyak sekali. Dan di tahun 2026 ini atau 2025 akhir ini banyak sekali konten kreator yang sudah tidak lagi mendapatkan pendapatan sebesar dulu. Sekarang benar-benar diseleksi banget, dan pendapatannya bisa cenderung lebih kecil, lebih menurun, tidak seperti tahun-tahun dulu. Itu dikarenakan, yaitu tadi penyebabnya. Jadi karena ada perubahan besar, dan akan diseleksi lebih ketat lagi konten kreatornya. Tapi hal ini bukan berarti teman-teman harus menyerah. Teman-teman juga harus tetap semangat. Kita sama-sama berjuang di sini, dan aku rasa ya, karena kita platformnya itu unik, banyak sekali orang yang pengen banget berhasil di Facebook ini dengan cara pengen belajar berkonten di Facebook ini. Aku rasa juga itu tetap harus dihargai, karena Facebook nantinya juga tetap akan menghargai video-video yang mungkin belum bisa membuat konten, tetap ada harganya di situ, tetap menempel dolar. Nah, itu nilai plusnya dari Facebook. Beda sama sosial media lain yang ketika kita upload video, walaupun video itu tidak berarah ataupun video itu sudah baik, tapi belum tentu ada bayarannya. Tapi kalau di Facebook, walaupun kita mengupload kontennya itu belum menarik sekalipun, kita tetap nempel dolar walaupun dolarnya itu 0,0. Nah, itu nilai plusnya dari pihak Facebook. Pada intinya teman-teman, walaupun akan ada terjadinya perubahan yang besar-besaran dari Facebook ini, kita tugas utamanya tetap harus dilakukan, konsisten mengupload konten, konsisten interaksi, tetap berusaha, karena kesiapan konten kreator